Memiliki pendapatan yang tinggi itu menjadi tujuan banyak orang. Penghasilan yang tinggi itu adalah dambaan semua orang. Tetapi benarkah setiap orang memiliki pendapatan itu bagus? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Kawan-kawan, saya memiliki formula untuk mengetahui pendapatan yang baik. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Sebagai alat untuk menguji pendapatan itu bagus ataupun baik, saya menggunakan sebuah formula namanya FT. FT itu adalah singkatan daripada finansial yang tangguh. Finansial tangguh itu artinya kamu memiliki pendapatan yang tangguh, terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Apa saja pendapatan yang tangguh itu? Pendapatan yang tangguh itu tentu kalau kamu bekerja, kamu memiliki gaji ataupun upah. Bagaimana kalau tidak memiliki kerja? Maka tidak ada gaji, apalagi upah. Lalu dari mana pendapatannya? Pendapatan kamu bisa kamu peroleh dari pendapatan bisnis. Misalkan kamu punya usaha, punya bisnis, kamu bisa memiliki hasil daripada itu. Diharapkan pendapatan bisnis itu bisa menutupi seluruh biaya yang terbeban pada kamu ataupun seluruh biaya bulanan kamu bisa tercover dari pendapatan bisnis itu. Kalau tidak punya pendapatan bisnis, kamu harus punya pendapatan lain. Misalkan pendapatan investasi. Pendapatan investasi ini kamu tidak bekerja, tapi hasilnya ada. Terus-menerus kamu peroleh dari pendapatan investasi itu. Dan kamu bisa gunakan pendapatan investasi itu untuk mengcover seluruh pengeluaran kamu pada bulan tertentu atau periode tertentu. Jadi tadi sudah kita jelaskan bahwa pendapatan itu ada beberapa sumber, yaitu pendapatan gaji, bisa kita buat kodenya G, gaji, dan B, bisnis, dan I, investasi. Jadi pendapatan bisnis, pendapatan gaji, pendapatan investasi itu pendapatan yang bagus. Bagaimana kalau tidak memiliki gaji, tidak bekerja, tidak punya bisnis, tidak punya investasi? Lalu kamu dari mana pendapatannya? Nah, kamu bisa mendapatkan pendapatan dari subsidi. Tapi subsidi ini punya kelemahan, kawan-kawan. Biasanya subsidi ini berlaku kepada anak-anak ataupun kepada orang yang memang belum memiliki kerja, usaha atau investasi. Biasanya disubsidi oleh orang tua, dari saudara dan sebagainya. Tapi lemah. Tapi ini bisa juga kita golongkan sebagai pendapatan. Kita buat istilahnya tuh S, subsidi. Dan kalau tidak ada juga subsidi, tadi gaji nggak ada, bisnis tidak ada, investasi juga tidak ada, subsidi juga tidak ada, dari mana pendapatan kita? Pendapatan itu bisa juga kita peroleh dari yang tercela, dari hal-hal yang negatif, misalnya mencuri, merampok, menipu, dan sebagainya. Kita buat istilahnya itu C, tercela. Jadi pendapatan itu ada 5, kawan-kawan. Bisa pendapatan gaji, bisnis, investasi, subsidi, dan tercela. Subsidi dan tercela ini tidak boleh, tidak dianjurkan, dan itu dilarang sebenarnya. Maka sebagai orang yang memiliki pendapatan yang kuat atau finansial tangguhnya itu harus ada pendapatan gaji, tambah bisnis, tambah investasi dikurangi, subsidi dikurangi, tercela. Di mana pendapatan aliran kas masuk murni. Kalau tadi aliran kas masuk, uang masuk semua, tapi ada sebagian yang kurang bagus, yaitu adalah subsidi dan tercela. Subsidi dan tercela itu harus kamu keluarkan. Jadi gaji tambah bisnis, tambah investasi dikurangi S, dikurangi C, sama dengan aliran kas masuk murni. Jadi tidak ada subsidi, tidak ada tercela. Bagaimana kalau ada yang subsidi, ada yang tercela? Ini harus dikurangkan. Bagaimana cara menghitungnya, kawan-kawan? Misalkan kamu punya gaji 2 juta, terus bisnis 1 juta, investasi kamu 1 juta, berarti totalnya 4 juta. Itu tidak termasuk subsidi dan tercela, karena subsidi itu sudah kita kurangi, berapapun jumlahnya kita kurangi, karena yang kita hitung itu adalah murni saja, jangan dimasukkan yang subsidi, jangan yang tercela. Bagaimana kalau banyak yang tercela? Ya tetap aja tidak bagus, itu harus dikeluarkan. Sebagai orang yang kuat, orang yang tangguh,
Jangan mengandalkan dari pendapatan subsidi apalagi yang tercela. Konsumsi angsuran, jajan anak, rumah tangga, BBM, refreshing dan seterusnya itu katakanlah totalnya itu 4.800.000. Tadi kita memiliki pendapatan yang bersih dari unsur gaji, bisnis dan investasi dikurangi S, dikurangi C, 4 juta. Maka kita bagikan 4 juta dibagi 4.800.000 di mana 0,83. Belum satu. Finansial kamu itu belum tangguh, kawan-kawan. Kamu pastikan dulu bagaimana supaya tangguh. Minimal FT lebih besar atau sama dengan 1. Pertanyaannya, apakah kamu itu tangguh atau tidak? Coba kamu periksa diri kamu. Apakah kamu sebagai orang yang tangguh atau bukan? Nah, kalau bukan, maka kamu harus bisa tingkatkan gaji. Mungkin kamu bisa naik gaji kalau posisinya bisa dinaikkan ataupun jabatannya bisa ditingkatkan. Dan biasanya ini sulit ya kawan-kawan. Tapi kalaupun bisa, ya itu bisa kita jadikan sebagai opsi untuk meningkatkan pendapatan. Yang kemudian yang kedua, kamu harus bisa memikirkan opsi bisnis ataupun investasi agar FT kamu itu bisa meningkat. Jangan kamu perbesar di subsidi, apalagi yang tercela, karena itu tidak bagus. Sebagai orang yang memiliki finansial yang tangguh, membesarkan subsidi ataupun tercela tetap saja tidak bagus. Kamu harus hindari itu, kawan-kawan. Sebagai orang yang berkarakter, punya berkepribadian,